Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Minggu ya. Mingguannya pada kemana nih? Selamat berakhir pekan, menikmati waktu liburan teman-teman. Nah, ini tuh video kelanjutannya kemarin ya teman-teman. Setelah aku pulang dari belanja sembako rumah tangga, terus juga pulang dari Mr. DIY. Ini aku lagi di kamar belakang yang tadinya gudang itu yang kemarin aku makeover. Di situ ada tumpukan baju yang udah aku setrika tapi belum aku masukin ke dalam lemari karena tadi tuh setelah nyetrika suami ngajak itu ya keluar gitu buat cari sarapan terus juga belanja kebutuhan sembako rumah tangga. Sesampainya di rumah, ini aku tuh lagi ngepasin sama bunga artifisial yang aku beli kemarin di dalam ini ya, dimasukkan ke dalam botol vitamin C gitu loh. Masuk sih, tapi tuh kayak agak kurang pas gitu. Lagi aku matching-matching ini. Oh ya teman-teman, nanti sembari aku berkegiatan ibu rumah tangga, aku mau sharing-sharing tentang hidup minimalis ya. Ini di malam harinya, aku rencananya mau pasang wall sticker yang aku beli. Jadi dinding-dindingnya udah aku bersihin ya teman-teman, udah aku keringin. Sembari aku pasang wall sticker, terus juga kegiatan ibu rumah tangga lainnya, aku mau sharing-sharing hidup minimalis. Temanya kali ini yang aku akan bahas adalah penghasilan kecil, harus perhatikan beberapa hal ini supaya pengelolaan uangmu tetap cukup dan tidak over budget. Jadi sebagai pemilik penghasilan kecil yang harus kita perhatikan supaya proses pengelolaan uang yang kita miliki ini tetap aman, stabil, dan juga tidak goyah, tidak minus. Ada yang bisa kita lakukan dari berbagai macam hal di bawah ini. Aku akan jabarin satu-satu ya teman-teman. Dari yang pertama, kita harus tahu cara kita memperhatikan dan memperlakukan uang yang kita miliki. Di zaman modern ini yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas keuangan, baik dari segi penyimpanan uang maupun saving money, maupun dari segi pembayaran uang yang sering kita temui di zaman sekarang seperti teknologi-teknologi berbayar secara mobile dan digital, seperti adanya berbagai macam aplikasi dompet digital dan pembayarannya yang secara cashless atau non-tunai. Seringkali kita lalai untuk memperhatikan beberapa nominal dan seberapa sering uang kita yang keluar. Rasanya kadang justru kemudahan-kemudahan tersebut seakan membuat diri kita menjadi seperti memiliki privilege dan memiliki prestis yang tinggi. Misalnya ketika kita membeli makanan atau jajan maupun membayar paket belanja online kita pakai berbagai macam aplikasi pembayaran seperti Kris maupun M-Banking maupun GoPay, ShopeePay dan lain-lain. Rasa-rasanya itu kita kayak senang aja gitu, berasa kayak uang yang kita miliki itu unlimited. Padahal selang beberapa hari kita langsung akan mengeluh kalau kok uang yang kita punya udah habis ya. Kok kayaknya baru gajian beberapa hari yang lalu, tapi kayak gajian tuh cuma numpang lewat aja, nggak ada sisanya, nggak berasa. Kondisi ini seringkali terjadi karena saat kita menerima gaji dan kita mengeluarkan uang yang kita miliki itu, kita tidak melihat fisik uang itu secara langsung. Yang kita lihat hanyalah nilai nominal yang ada di ponsel atau di aplikasi dompet digital yang kita miliki. Sehingga karena yang kita lihat hanya nominal dan angka, seringkali kita menyepelekan bahwa nominal yang kita transaksikan adalah uang kita. Beda halnya ketika kita melihat langsung fisik uang yang kita miliki serta bertransaksi secara cash atau tunai. Tentunya kita akan lebih hati-hati dalam membelanjakan uang yang kita miliki. Jadi di poin yang pertama ini sangat penting ya teman-teman, bagaimana cara kita memperhatikan dan memperlakukan uang yang kita miliki. Jangan sepelekan hal-hal yang dirasa kayak sepele, terus kemudahan-kemudahan yang ada di zaman sekarang, fasilitas yang memadai, kemudahan dalam bentuk bertransaksi maupun berbelanja. Memang sih kemudahan-kemudahan itu sangat membantu kita ya, apalagi untuk kita para ibu rumah tangga yang memang jarang keluar rumah atau pengen membeli suatu barang yang kadang-kadang tuh susah dijangkau. Dengan adanya teknologi seperti itu, kita bisa membeli apapun yang kita inginkan dengan cara mudah, dengan hanya dalam dari rumah, tidak harus pergi-pergi ke tempat perbelanjaannya. Namun kemudahan ini jangan sampai membuat kita terlena, karena kemudahan berbelanja ini kan harus berbanding seimbang ya dengan pemasukan yang kita miliki. Kita harus sadar bahwa pemasukan yang kita miliki ini bukan hanya untuk memenuhi keinginan, melainkan yang lebih penting adalah memenuhi
memenuhi kebutuhan, kewajiban, dan yang paling penting adalah untuk membayar diri kita sendiri. Karena kita udah capek-capek kerja, jangan sampai gaji atau penghasilan yang kita terima hanya numpang lewat aja nih. Kita jadi nggak punya uang untuk diri kita di masa depan atau yang bisa kita sebut dengan tabungan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan supaya penghasilan kecil yang kita miliki ini tidak over budget, tetap cukup, nggak minus, dan kita senantiasa merasa cukup adalah harus lebih bijak menyikapi fasilitas di zaman modern seperti sekarang ini. Sikap bijak ini tentu sangat penting ya, karena sikap bijak ini yang akan mempengaruhi kondisi keuangan kita di masa depan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa segala fasilitas yang ada pada zaman sekarang ini tentu sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dari fasilitas perbelanjaan, terus juga jangkauan-jangkauan belanja online-nya yang lebih luas, jadi kita tidak perlu pergi ke tempat perbelanjaan yang kita ingin beli. Lalu ada juga transportasi online yang memudahkan kita saat bepergian. Fasilitas keuangan baik dari dompet digital, fasilitas keuangan digital lainnya seperti tabungan atau saving money yang kita nggak harus menyimpan uang kita di rumah atau di bank karena kita bisa menyimpan di dalam dompet digital yang kita miliki. Lalu ada juga investasi online seperti reksadana, kripto, dan lain-lain. Sebenarnya ketika kita bisa bijak menyikapi hal-hal tersebut, tentu hal-hal tersebut bisa membantu dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Namun sekali lagi kita harus sadar ketika penghasilan kita kecil, maka sebijak-bijaknya mengelola keuangan adalah secara tunai atau secara cash. Jadi kita langsung bisa melihat fisik uangnya dan membagi-bagi uang yang kita miliki untuk ke dalam pos budget masing-masing kebutuhan, kewajiban maupun tagihan bulanan yang kita miliki. Jangan sampai juga terlena terhadap fasilitas digital yang membantu keuangan kita atau yang tersedia di zaman sekarang itu membuat kita menjadi tidak menghargai setiap rupiah yang ada. Kita lebih sering tanpa sadar mengeluarkan uang yang kita miliki, lalu beranggapan bahwa ketika uang yang kita miliki telah habis, maka ada jasa pinjaman online yang sering kita kenal sekarang sebagai kartu kredit online maupun pay later. Jangan sampai ya kita kemakan tren inflasi gaya hidup seperti itu. Meskipun beberapa aplikasi modern atau digital yang tersedia sekarang, baik aplikasi dompet digital, aplikasi tabungan maupun investasi dan juga penyedia layanan pinjaman online itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Akan tetapi, apakah kita sadar bahwa semua fasilitas tersebut sifatnya itu konsumtif? Sebagai makhluk individu dan sosial, pasti kita tentu memerlukan konsumsi, baik dari sandang, pangan, maupun hiburan atau entertain. Namun, kalau kita tidak bisa bijak dalam kegiatan tersebut dan tidak bisa membatasi diri atau tidak ada rem, serta kita terlena dengan fasilitas yang memanjakan kehidupan kita di zaman sekarang ini, maka yang terjadi keuanganlah yang akan hadir menjadi masalah. Karena konsumsi sama dengan uang yang harus kita keluarkan. Seyogyanya harus berimbang dari penghasilan atau uang yang masuk dengan kegiatan konsumsi atau uang yang harus kita keluarkan. Bijak menyikapi zaman modern dengan lebih bisa mengelola keuangan akan menyelamatkan kita di tengah-tengah cepatnya perkembangan teknologi seperti zaman sekarang ini. Zaman makin canggih, seharusnya yang di-upgrade itu skillnya ya, bukan malah upgrade sikap konsumtifnya. Oh ya teman-teman, ini dia hasil dari wall sticker yang kemarin aku beli. Gimana nih? Sebenarnya aku lebih suka yang polosan gitu ya, tapi tidak ada. Ini adanya corak-corak begini. Tapi ya udahlah, yang penting bisa meng-cover tembok aku yang kemarin itu udah mulai ini ya, rapuh gitu loh. Jadi kelihatan jorok gitu karena aku pakai pilok. Nah, ini tuh pagi harinya suami aku ada pulang kegiatan dari silatnya gitu, bawa ingkung sama bawa pisang. Ini banyak banget sih ya, dan ini kayaknya perlu diolah lagi deh. Tapi nantilah ya, aku mungkin olahnya agak siangan atau sore. Lanjut yang ketiga ya teman-teman, hal yang harus kita perhatikan sebagai pemilik penghasilan kecil supaya penghasilan yang kita miliki tetap cukup dan kita tidak insecure atau minder dengan penghasilan yang kita punya adalah ambil pelajaran baik dari nilai-nilai luhur dari orang tua di zaman dahulu. Kadang kita suka mikir gak sih kalau kehidupan orang zaman dahulu itu kok sederhana tapi jauh dari segala macam kekurangan dan juga sifat mengeluh. Padahal kemudahan dan fasilitas zaman dahulu tidak seperti fasilitas di zaman modern seperti sekarang ini.
Kira-kira kenapa ya orang-orang tua zaman dahulu itu kehidupannya lebih tenang, berkecukupan, minim stres, tidak mengeluh, bahagia dari hal-hal sederhana, dan tidak punya hutang? Sesekali, meskipun kita hidup di zaman serba canggih dan teknologi modern seperti sekarang ini, kita harus flashback dan bisa mengambil nilai-nilai luhur orang tua zaman dahulu untuk kita terapkan pada kehidupan kita di zaman sekarang. Contohnya, saat penat, kita tidak harus melulu healing dengan jalan-jalan, dengan pergi ke mall maupun berekreasi. Apalagi dengan pergi liburan, staycation berhari-hari. Tentu itu memerlukan budget yang sangat tinggi ya. Rata-rata orang yang hidup di zaman sekarang kadang-kadang tuh dikit-dikit stres, dikit-dikit tuh pengennya healing gitu ya. Dan healingnya pun harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Kalau lagi nggak ada uang, yang penting healing gitu. Kan ada pay later. Wah, jangan sampai begitu ya. Lalu, orang tua zaman dahulu ketika ingin membeli sesuatu barang, mereka selalu menabung terlebih dahulu sampai uangnya cukup. Jadi jarang banget yang pakai pembayaran secara kredit maupun secara hutang gitu ya. Lalu juga ada kondisi di mana saat mereka ingin berbelanja barang-barang fashion, yang mereka belanjanya memang saatnya sudah butuh gitu, ketika memang barang-barang fashion tersebut sudah harus menggantikan barang fashion yang dipunya yang telah rusak. Tentu sikap bijak dan nilai luhur tersebut kalau kita bisa bawa dan adaptasi pada kehidupan kita di zaman sekarang akan membawa dampak baik atau positif untuk diri kita sendiri, terutama keuangan yang kita miliki. Tentu kita perlu ingat ya, sering belanja barang keinginan itu bukannya reward. Kalau kita ingin kasih reward ataupun penghargaan pada diri kita sendiri adalah ketika kita bisa membayar kepada diri kita sendiri atas jerih payah yang telah kita lakukan selama ini. Kita capek-capek kerja, kita tuh membutuhkan bayaran sebenarnya. Bukan membutuhkan reward seperti barang maupun hiburan, itu tentu butuh tapi bukan untuk kebutuhan pokok ya. Jadi kita harus membayar diri kita untuk membuat jaminan diri kita di masa depan itu tetap aman. Dengan cara apa ya? Dengan cara menabung untuk diri kita sendiri di masa depan. Kalau bisa investasi, tapi kalau belum bisa investasi, kita bisa mulai dengan menabung. Tentu sebaik-baiknya reward adalah cukup di masa sekarang dan juga terjamin di masa depan. Bukanlah bersenang-senang di hari ini tapi masa depannya nanti malah kita menderita. Lanjut poin yang keempat ya teman-teman. Hal yang harus kita perhatikan sebagai pemilik penghasilan kecil supaya tetap cukup, tidak insecure dan juga bisa memenuhi kebutuhan kita semuanya tanpa harus minus dan cari hutang di luar adalah dengan meninggalkan semua fasilitas modern yang sifatnya konsumtif. Ada nggak sih yang di sini keuangannya terganggu karena sering check out belanja-belanja online? Atau siapa di sini yang sering merasa penghasilannya yang dimiliki ini seringkali tidak cukup dan kurang karena sering pesan makanan atau jajan online? Lalu ada nggak sih yang menormalisasi bahwa iklan semua barang-barang maupun makanan viral yang diiklankan oleh artis atau selebriti favorit atau idola kita maupun influencer idola kita itu wajib kita miliki juga atau wajib kita beli segala macam yang diiklankan? Lalu coba kita renungkan sejenak jika dalam kurun beberapa waktu kita tidak melakukan aktivitas atau transaksi kegiatan di atas. Kira-kira hidup kita akan baik-baik saja atau tidak? Tentu pasti tetap baik-baik saja ya. Fasilitas-fasilitas di atas dihadirkan pada zaman ini seolah-olah menjadi tren yang harus selalu kita ikuti. Padahal kalau dilihat-lihat dan ditelaah lebih dalam, semua itu bukan kebutuhan pokok loh. Tapi kalau sering dilakukan tentu mengganggu pos budget kebutuhan pokok. Mulai latih dan menantang diri kita sendiri untuk tidak memakai fasilitas-fasilitas tersebut dari beberapa kurun waktu, misalnya sebulan atau mungkin 2 minggu, seminggu. Kalau udah bisa hidup tanpa fasilitas-fasilitas tersebut, kita bisa lanjutkan. Oke teman-teman, itu dia ya 4 hal yang harus kita perhatikan sebagai pemilik penghasilan kecil supaya kita tetap cukup dalam kebutuhannya, tidak insecure dan senantiasa bersyukur atas segala rezeki yang ada. Sampai di sini dulu ya video aku hari ini, semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.